Saya, Anak Agung Ayu Putri Rosmayuni dengan NIM 22230710006, mahasiswa S2 Pendidikan IPA. Saya kali ini akan membahas jawaban pertanyaan sains masa depan. Pertanyaan pertama. Artikel ini mengandung pedoman umum bagi ilmuwan dalam komunitas penelitian, biosensing, dan industri biosensor untuk mengembangkan sistem deteksi COVID-19. Jelaskan pedoman yang digariskan dalam artikel tersebut. Penyebaran COVID-19 menjadi perhatian dunia untuk menerapkan strategi efektif dan mengembangkan metode yang efektif untuk mengidentifikasi dan isolasi cepat pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2. Perusahaan dan lembaga kesehatan mengembangkan metode efektif untuk deteksi cepat asam ribonukleat atau RNA, antibodi, antigen, dan antivirus SARS-CoV-2. Dalam artikel dibahas tentang metode deteksi RNA, partikel virus, antigen, dan antibodi SARS-CoV-2. Selain itu juga dibahas tentang pendekatan deteksi baru yaitu uji aliran lateral berbasis nanopartikel, biosensor elektrokimia, dan chip mikrofluida yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pengujian deteksi COVID-19 di masa depan. Berdasarkan artikel, metode deteksi SARS-CoV-2 yang sudah dikembangkan saat ini, yaitu yang pertama ada uji deteksi nukleotida. Dibagi menjadi dua, yang pertama metode deteksi nukleotida komersial, dan yang kedua adalah metode deteksi RNA yang tidak dikomersialkan. Untuk metode yang komersial, FDA telah menyetujui 37 kit deteksi RNA SARS-CoV-2. Mayoritas kit deteksi molekular yang disetujui menggunakan multiplex RT-PCR untuk mendeteksi 2 atau lebih wilayah target. RNA target secara bersamaan ditranskripsi menjadi DNA komplementer oleh reverse transkriptase dan kemudian si DNA ini digunakan sebagai template untuk ekstensi. Selama fase ekstensi, aktivitas eksonuklease 5 menuju 30 dari polimerase memotong propanil, melepaskan pewarna reporter dari 30 pewarna pendinginan, menghasilkan peningkatan sinyal fluoresensi yang sebanding dengan jumlah produk yang diperkuat. Diasorin molekular LLC mengembangkan uji deteksi RT-PCR yang memungkinkan amplifikasi langsung RNA SARS-CoV-2 dari sampel klinis tanpa ekstraksi RNA. Genomagen mengembangkan reverse transcription digital polymerase chain reaction SARS-CoV-2 RNA yang merupakan deteksi kit yang memiliki keunggulan kuantifikasi absolut dan lebih sensitif untuk deteksi virus dibandingkan dengan RT-PCR kit. Untuk metode yang tidak dikomersialkan, amplifikasi isotermal yang dimediasi loop atau LAMP mungkin menjadi alternatif menghindari kebutuhan thermal cycler yang sangat mahal. LAMP bergantung pada sintesis DNA, perpindahan untai autocycling dengan adanya BST DNA polimerase di bawah kondisi isotermal 60 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius. Hasil dari reaksi dalam 106 ke 109 salinan DNA target dalam waktu 30 sampai 60 menit. Metode yang kedua yaitu deteksi partikel virus SARS-CoV-2. Metode deteksi COVID-19 yang melibatkan deteksi langsung partikel virus SARS-CoV-2 adalah menggunakan immunoassay. Seo dan kawan-kawan menggunakan antibodi anti lonjakan yang dapat mengikat partikel virus SARS-CoV-2 untuk membuat biosensor efek medan atau FET berbasis graphene. Biosensor FET ini dapat merespon partikel virus di PBS dalam waktu 10 menit. Namun ditemukan bahwa larutan yang biasa digunakan untuk menyimpan sampel virus pernapasan, media transfer universal atau UTM, dapat menghasilkan sinyal kebisingan yang tinggi. Dengan demikian, LOD dalam UTM menurun menjadi 242 eksemplar per mililiter. Bahan baru atau metode rekayasa harus dikembangkan untuk mengurangi sinyal kebisingan di biosensor FET.
dan dengan demikian meningkatkan rasio signal to noise untuk memungkinkan screening sensitivitas tinggi pada pasien COVID-19 dengan beban virus rendah. Selain itu, menggabungkan sensor FET dengan partikel magnetik prakonsentrasi sebelum deteksi dapat meminimalkan efek interferensi pada matriks sampel dengan menarik imunokompleks ke permukaan sensor melalui medan magnet eksternal sehingga meningkatkan sensitivitas deteksi dan menghasilkan rasio sinyal noise yang tinggi. Metode yang ketiga adalah uji deteksi antigen NP. NP coronavirus adalah protein struktural yang dominan, berasal dari virus yang dilepaskan dalam jumlah besar ke dalam serum, aspirasi nasofaring, sampel pencuci tenggorokan, bahan feses, dan urin selama periode awal infeksi. Oleh karena itu, deteksi antigen NP mungkin menjadi strategi yang efektif untuk screening awal pasien yang diduga terinfeksi SARS-CoV-2 atau MERS-CoV. Yang keempat adalah tes deteksi antibodi. Tes deteksi antibodi ini ada 3. Yang pertama, tes antibodi yang menargetkan SP, tes deteksi antibodi yang menargetkan NP, dan tes antibodi penargetan kombinasi NP dan SP. Tes antibodi yang menargetkan SP menggunakan deteksi antibodi cairan tubuh yang efektif untuk mengidentifikasi infeksi virus corona. Sampai saat ini, 2 tes antibodi darah telah dikembangkan untuk deteksi SARS-CoV-2. Metode pertama, mendeteksi antibodi serum IgG per IgM yang menargetkan RBD SP SARS-CoV-2. Metode kedua adalah deteksi antibodi total dengan metodologi double antigen sandwich RBD yang dilaporkan memiliki sensitivitas lebih tinggi dibandingkan anti-RBD IgM atau IgG, terutama pada periode awal infeksi COVID-19. Tes antibodi yang menargetkan NP. Berkenan dengan antibodi anti-NP, WHO melaporkan bahwa tingkat positif anti-NP IgM dan anti-NP IgA dalam 208 sampel plasma dari pasien COVID-19 masing-masing adalah 90,4% dan 93,3% lebih tinggi daripada anti-NP IgG. Metode deteksi juga dapat memudahkan identifikasi dini pasien COVID-19. Yang ketiga, tes deteksi antibodi penargetan kombinasi NP dan SP. Beberapa pasien COVID-19 memiliki seropositif lebih awal untuk anti-RBD daripada anti-NP, baik untuk IgG dan IgM, berbeda dengan pasien SARS yang memiliki antibodi anti-NP lebih tinggi daripada antibodi anti-SP. Serokonversi awal pasien COVID-19 untuk IgG anti-NP dan anti-RBD lebih tinggi daripada mereka untuk IgM, anti-NP, dan anti-RBD. Dan tingkat positif total IgG per IgM anti-RBD lebih tinggi daripada anti-RBD. Selain itu, beberapa pasien COVID-19 memiliki serokonversi antibodi anti-SP atau anti-NP tunggal. Oleh karena itu, menggabungkan anti-NP dengan deteksi antibodi anti-RBD merupakan strategi yang lebih efektif untuk mencapai peningkatan kapasitas screening untuk COVID-19. Uji deteksi molekular SARS-CoV-2 dan ini telah berkontribusi secara signifikan untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Namun, sensitivitas deteksi yang rendah dari deteksi VOCT RNA SARS-CoV-2, terutama menggunakan sampel tanpa ekstrak DNA, menghambat akurasi screening pasien pragejala dan tanpa gejala dengan viral load rendah. Selanjutnya, waktu yang lebih lama diperlukan untuk mendeteksi SARS-CoV-2 dan ini tidak kondusif untuk screening cepat dan di lapangan terhadap pasien yang diduga COVID-19. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk pengembangan metode yang cepat dan sederhana untuk pelepasan pengayaan RNA SARS-CoV-2 yang sangat efektif, yang dapat langsung digunakan untuk deteksi. Strategi yang ideal dapat berupa integrasi pelepasan RNA melalui prakonsentrasi, serta amplifikasi dan deteksi dalam cartridge atau chip berbasis mikrofluida portable yang dapat memungkinkan pengujian SARS-CoV-2 di tempat perawatan di luar laboratorium diagnostik klinis, di tempat-tempat seperti bandara, departemen darurat lokal, dan klinik.
Berdasarkan artikel, metode yang dikembangkan saat ini untuk deteksi yang lebih cerdas, murah, lebih mudah digunakan, dan sensitif untuk mendeteksi antibodi SARS-CoV-2 yang ditargetkan yaitu yang pertama, uji aliran lateral atau LFA. LFA mudah digunakan, murah, dan mudah diproduksi secara massal. Banyak koloid emas anti-SARS-CoV-2 sebagai antibodi LFA telah digunakan secara global dalam upaya untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Selain itu, LFA mungkin merupakan metode optimal untuk deteksi antigen dan RNA SARS-CoV-2 di lapangan. Sensitivitas deteksi LFA terlalu rendah untuk mencapai screening pasien COVID-19 yang sangat akurat. Sensitivitas deteksi LFA telah ditingkatkan dengan penggunaan bahan nano baru sebagai immunolobel seperti dot kuantum, nanopartikel konversi, dan nanopartikel magnetik. Yang ketiga adalah deteksi asam nukleat berbasis chip. Teknologi mikrofluida lab on chip telah muncul sebagai pendekatan yang menarik untuk pengujian berbasis asam nukleat di titik perawatan karena teknologi mikrofluida menawarkan chip sekali pakai yang sangat terintegrasi yang memungkinkan otomatisasi potensial dari persiapan sampel hingga deteksi pada perangkat portabel yang murah. Soal nomor 2. Biosensor elektrokimia adalah salah satu yang diandalkan dalam deteksi cepat untuk mengetahui COVID-19. Jelaskan prinsip kerjanya berdasarkan artikel sebelumnya pada subbab 8.2 dan artikel oleh Chen dan kawan-kawan dengan judul Electrochemical Method for Detection of Biomarkers of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Serum and Saliva, Biosensor and Bioelectronics. Berdasarkan dua artikel, biosensor elektrokimia telah banyak digunakan untuk mendeteksi asam nukleat, protein, antibodi molekul kecil, dan virus. Biosensor elektrokimia adalah sistem penginderaan cerdas yang sederhana dan hemat biaya untuk deteksi sensitivitas tinggi yang cepat. Dalam sensor elektrokimia atau EIS, target dikenali menggunakan reaksi antigen-antibodi, hibridisasi DNA, RNA, atau asam nukleat peptida atau PMA, atau pengikatan berbasis aptamers yang masing-masing memiliki selektivitas dan sensitivitas tinggi untuk target deteksi. Kemudian, interaksi ditentukan menggunakan ukuran potensial arus konsentrasi ion, konduktansi, kapasitansi, atau perubahan impedansi. EIS basis label telah mendapatkan perhatian luas karena mereka sangat sensitif dan dapat mencapai penginderaan elektrokimia yang cepat dan karakterisasi berbagai analit biologis termasuk antigen, virus, antibodi, dan RNA. Salah satu jenis umum EIS bebas label adalah sensor impedometrik. Dalam sensor impedometrik, interaksi antara molekul target dan molekul yang ditangkap pada elektrode menurunkan flux probe redox ke permukaan elektrode dan meningkatkan impedansi. Sensor ini menunjukkan sensitivitas tinggi untuk mendeteksi antibodi dan antigen virus influenza. Chen dan kawan-kawan mengembangkan nanotube karbon berbasis elektrode biosensor impedometrik untuk mendeteksi antibodi yang menargetkan protein E dan protein non-struktural 1 dengan sensitivitas tinggi. Biosensor ini dilaporkan 10.000 kali lebih sensitif daripada ELISA. Selain itu, biosensor impedometrik yang mencapai deteksi hipersensitif asam nukleat juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan koelektrodeposisi AUNPS dan grafen oxide reduksi pada elektrode karbon kaca untuk menyiapkan bioelektrode DNA impedansi elektrokimia yang dapat mendeteksi hibridisasi DNA dengan sensitivitas sangat tinggi karena peningkatan jumlah DNA amobile dan hibridisasi nanopartikel emas yang sangat selektif. Dibandingkan dengan sensor FET berbasis nanomaterial lainnya, sensor FET berbasis grafen dan karbon nanotube menunjukkan aktivitas elektrokatalitik yang sangat baik untuk deteksi sensitivitas tinggi karena sifat fisik, kimia, dan listrik yang unik dari material nanokarbon.
Sensor FET berbasis nanotube karbon telah menunjukkan harapan besar untuk deteksi antigen virus, antibodi asam nukleat, dan partikel virus yang sangat sensitif dalam sampel klinis. Soal ketiga, penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular pada manusia yang baru muncul yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut parah coronavirus 2. Berdasarkan pesatnya peningkatan angka infeksi pada manusia, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengklasifikasikan wabah COVID-19 sebagai pandemi karena belum ada obat atau vaksin khusus untuk COVID-19 yang tersedia. Diagnosis dan penanganan dini sangat penting untuk mengatasi wabah tersebut. Perangkat biosensor berbasis Field Effect Transistor atau FET untuk mendeteksi SARS-CoV-2 dalam sampel klinis terus dikembangkan. Dengan menyimak artikel yang diberikan, menjelaskan metode yang telah berhasil membuat biosensor FET yang menjanjikan untuk SARS-CoV-2, metode diagnostik imunologi yang sangat sensitif untuk COVID-19 yang tidak memerlukan perlakuan awal atau pelabelan sampel. Untuk mendeteksi antigen virus dalam sampel klinis tanpa langkah persiapan sampel, dikembangkan perangkat biosensing berbasis Field Effect Transistor atau FET. Keunggulan metode FET yang itu dapat melakukan pengukuran yang sangat sensitif dan seketika menggunakan sejumlah kecil analit. Biosensor berbasis FET dianggap berpotensi berguna dalam diagnosis klinis, pengujian di tempat perawatan, dan deteksi di tempat. Grafen adalah lembaran dua dimensi atom karbon yang tersusun secara heksagonal yang semuanya tersingkap di permukaannya. Ini telah terbukti menjadi bahan yang berguna untuk berbagai platform penginderaan karena sifatnya yang luar biasa, termasuk konduktivitas elektronik yang tinggi, mobilitas pembawa yang tinggi, dan area spesifik yang luas. Biosensor FET berbasis grafen dapat mendeteksi perubahan di sekitarnya pada permukaannya dan menyediakan lingkungan penginderaan yang optimal untuk deteksi ultrasensitif dan kebisingan rendah. Dalam penelitian, dikembangkan perangkat biosensing berbasis grafen yang difungsikan dengan antibodi lonjakan SARS-CoV-2 untuk digunakan sebagai platform deteksi virus SARS-CoV-2. Antibodi lonjakan SARS-CoV-2 diimobilisasi ke perangkat yang dibuat melalui 1-pirenebutyric acid N-hydroxysuccinylame ester atau PBASE, agen penghubung antarmuka yang efisien yang digunakan sebagai penghubung probe. Sensor FET COVID-19 mendeteksi protein antigen SARS-CoV-2 target dengan batas deteksi 1 Fg per mililiter. Potensi aplikasi klinis dengan mendeteksi protein antigen SARS-CoV-2 dalam media transportasi yang digunakan untuk usap nasofaring dan virus SARS-CoV-2 yang dikultur, serta virus SARS-CoV-2 dari sampel klinis. Selanjutnya, sensor dapat membedakan protein antigen SARS-CoV-2 dari protein MERS-CoV. Hasil ini menunjukkan keberhasilan pembuatan sensor FET COVID-19 berdasarkan integrasi antibodi lonjakan SARS-CoV-2 dengan grafen, memungkinkan deteksi virus SARS-CoV-2 yang sangat sensitif dalam sampel klinis. Demikianlah jawaban pertanyaan pada tugas sains masa depan. Apabila terdapat kesalahan dalam istilah, maka saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.